Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Dia. Ya, pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Tuti. Halo adik-adik, kita pasti sudah rindu ya untuk bersama-sama untuk sekolah minggu. Tetapi karena pandemi kita harus lewat online. Tapi tidak apa-apa, kita tetap bersekutu di dalam Tuhan. Walaupun dengan online, kita tetap semangat ya. Allah kita adalah Allah yang hebat ya adik-adik. Jangan lupa itu, Allah kita Allah yang kuat dan Allah yang indah. Adik-adik, ayo kita berdiri semuanya. Kita akan pujikan nama Tuhan. Oh, betapa indahnya ya, semuanya berdiri. Ayo pakai gerakan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau Rahman di kepala harum dari janggut dan jubahnya turun seperti embun dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana kami bintangkan Tuhan, ada berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Bau Rahman di kepala harum dari janggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah dibentangkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Terima kasih adik-adik semua. Sebelum kita lanjutkan sekolah minggu pada pagi hari ini, Ibu Dia akan memimpin dalam doa. Mari adik-adik kita akan berdoa terlebih dahulu supaya Tuhan akan pimpin kita semuanya. Tuhan Yesus mengucap syukur dan terima kasih Tuhan pada kesempatan pagi yang indah ini. Kami boleh bersama-sama bersatu hati untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan juga untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkati kami semuanya yang ada di sini, baik juga anak-anak kami yang ada di rumah, yang melihat kami untuk senantiasa bersekutu, memuji, memuliakan nama-Mu juga Tuhan. Tuhan Yesus berkati kehidupan kami masing-masing, berkati juga gereja kami ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Perlu diingat ya adik-adik, kemarin kan ada yang tanya saya Bu Dia. Ya. Boleh enggak ini kita apa ini namanya hidup Pegang hidung. pegang hidung boleh enggak? Boleh, tetapi harus apa? Cuci tangan dulu. Cuci tangan. Jangan lupa protokol kesehatan ya. Jadi protokol kesehatan itu harus dipatuhi, tidak perlu untuk ditakuti. Kita ke gereja untuk menyembah Tuhan ya. Kita harus apa Bu? Pakai Masker. Ya. Harus jaga jarak. dan sering-sering cuci tangan. Jadi tidak usah takut, tapi perlu kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah. Nah, sekarang saatnya kita akan menyanyikan lagu apa Bu? Kasih Yesus. Kasih Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semua. Semuanya. Ayo bangkit berdiri lagi adik-adik. Kita pujikan kasih Yesus ya. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan
nanti boleh duduk untuk siap-siap mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Vanessa. Tapi sebelumnya Ibu Yamti akan membacakan natsnya dari ayatnya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan disampaikan oleh Bu Vanessa yang diambil dari Yohanes 16 ayat 33 yang bunyinya, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Silahkan Ibu Vanessa untuk menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi, apa kabarnya hari ini? Tentunya sangat bersuka cita walaupun harus sekolah minggu di rumah. Nah, hari ini Bu Vanessa akan menyampaikan sebuah firman Tuhan. Adik-adik, tolong duduk diam, dengar dan siapkan hati agar firman Tuhan yang disampaikan hari ini tidak sia-sia, tapi boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ingat, sebelum kita akan sama-sama firman Tuhan, mari kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan yang maha baik, kami sungguh mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, siapkan hati kami, tolong kami, dan juga Tuhan akan menolong kami untuk bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan hari ini tidak sia-sia, tapi kami boleh semakin terus bertumbuh dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Derita ku dapat dari ibu guru. Hei, Doni ada apa? Ini loh, Bu Vanessa, aku pusing. Pusing kenapa? Iya, setiap hari ada PR. Setiap hari harus belajar pakai YouTube. Setiap hari harus lihat video conference pakai Zoom. Belajar di rumah nggak enak ya. Enakan belajar di sekolah. Teman-teman, ada nggak yang pernah ngerasain kayak aku? Aku sedih. PR setiap hari, bahasa Inggris, matematika, belum lagi PPKN, belum lagi PR agama, PR yang lain. Terus Bu Vanessa tahu gak, aku tuh menderita loh. Kenapa? Iya, PR-nya banyak, tugasnya juga banyak. Belum aku tuh gak bisa ngegambar, gak bisa mewarnai. Oh, jadi kamu menderita karena PR-mu? Iya, padahal kemarin aku udah happy loh. Happy, asik belajarnya di rumah. Aku bisa main video game, aku bisa sambil nonton YouTube kesukaan aku bisa nonton TV. Tapi ternyata PR di rumah lebih banyak, tugasnya lebih banyak. Jangan sedih Doni. Ya, penderitaan yang kamu alami itu gak seberapa loh dibanding orang-orang lain. Hah? Emang iya? Maksudnya gimana? Iya, di luaran sana banyak orang-orang yang lebih menderita dari kamu. Jadi penderitaan yang kamu alami itu tidak seberapa dibanding yang saat ini kamu alami. Jadi buat aku penderitaan tugas-tugas sekolah dan juga PR dan juga pekerjaan sekolah yang harus dikumpulkan via online itu gak seberapa ya. Iya. Nah, adik-adik tahu nggak? Saat ini banyak orang-orang di zaman pandemi COVID ini mereka harus mengalami pekerjaan yang namanya dipecat dari kantor. Mereka juga kekurangan pekerjaan. Ada juga bapak-bapak seperti Grab dan juga Gojek yang mereka kekurangan penumpang, ya. Jadi mereka banyak sekali yang harus berjuang hidupnya akhir-akhir ini. Tidak hanya kalian yang mungkin mengalami kesulitan di dalam sekolah ataupun mengerjakan tugas-tugas sekolah, ya. Jadi penderitaan yang dialami oleh
teman Ibu Vanessa hari ini yang bernama Doni ataupun adik-adik di rumah yang mungkin kemarin sempat mengalami yang namanya susah untuk belajar ya. Nah, itu lebih dari apa yang orang-orang lain alami, ada loh ya, ada yang lebih susah dari itu. Oh, aku pikir cuma aku yang menderita. Nah, Doni tahu nggak? Tadi kan sudah dibacakan ya firman Tuhan dari Yohanes 16 ayat 33 bahwa setiap orang yang mengikut Kristus itu akan mengalami penganiayaan. Tapi penganiayaan yang dialami itu tidak hanya penganiayaan yang ditinggalkan begitu saja sama Tuhan Yesus. Tentunya Tuhan Yesus kasih yang namanya damai sejahtera. Apa sih itu damai sejahtera? Doni pernah dengar nggak kalau setiap minggu pagi bapak-bapak, ibu-ibu bilang Shalom, selamat pagi. Aku pernah dengar. Ya, kalau bapak-bapak itu tuh yang MC di mimbar minggu pagi, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, apa kabarnya? Nah itu, Doni tapi tahu nggak artinya Shalom? Nggak tahu. Shalom emang artinya apa Bu Vanessa? Shalom atau damai sejahtera itu artinya adalah keadaan di mana tidak ada peperangan, tidak ada berantem ataupun permusuhan. Tapi hari ini Bu Vanessa mau kasih tahu bahwa shalom bukan hanya keadaan itu saja, tapi shalom itu adalah keadaan di mana kita mampu melewati penderitaan yang dialami. Doni pernah mengalami penderitaan selain penderitaan tugas? Nggak pernah. Pernah nggak? Nggak pernah. Bu Vanessa pernah mengalami penderitaan menjadi pengikut Kristus. Waktu Bu Vanessa masih kecil, ya, Ibu Vanessa waktu itu ingat mau ibadah, terus diusir dari tempat ibadah karena itu adalah resiko sebagai pengikut Kristus. Doni pernah. Doni dulu pernah diejek sama teman-teman di kelas. Kamu Kristen, kamu nanti matinya disalib. Terus aku juga pernah loh Bu Vanessa ngalamin penderitaan. Kalau minggu pagi kan teman-teman aku nonton film. Nah, aku itu harus pergi ke gereja dulu sebelum pandemik. Aku rajin ke gereja, rajin ke sekolah minggu. Teman-teman aku nonton TV semua. Nah, itu salah satu bentuk penderitaan yang dialami oleh pengikut Kristus, ya. Jadi harus ada yang namanya resiko dalam mengikut Kristus. Nah, Doni, kamu tahu nggak? Walaupun kamu mengalami penderitaan, tapi kamu diberikan kekuatan dari Tuhan. Diberikan kekuatan dari Tuhan untuk apa? Untuk bisa mengatasi penderitaan yang kamu alami. Oh, jadi Tuhan Yesus itu kasih aku kekuatan untuk bisa melalui penderitaan ya. Ya, betul. Ya, kalau tanpa Tuhan, kamu gak akan bisa melewati penderitaan yang kamu alami. Nah, pengikut Kristus itu banyak banget yang harus dipikul. Bebannya itu sangat-sangat berat. Tidak mudah menjadi pengikut Kristus. Ya, kita harus menjadi teladan, menjadi saksi bagi orang lain. Tapi ingat bahwa damai sejahtera Tuhan berikan bagi kita. Nah, Kristus telah menjadi teladan bagi kita untuk menderita di atas kayu salib. Bahkan Kristus mati di atas kayu salib dan juga dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi Bu Vanessa, penderitaan yang aku alami itu gak seberapa ya. Terus kalau aku menderita, aku dikasih sukacita ya sama Tuhan. Aku dimampukan ya untuk bisa melalui penderitaan itu. Teman-teman yang saat ini lagi mengalami penderitaan, ayo semangat. Walaupun tugas sekolah banyak, walaupun kita mengalami penderitaan sebagai pengikut Kristus, walaupun kita mengalami kesusahan, mengalami kesulitan, ingat bahwa Tuhan ada buat kita. Kapanpun Tuhan ada buat kita. Tuhan kasih kita sukacita, Tuhan kasih kita damai sejahtera untuk bisa melewati penderitaan. Begitu kan Bu Vanessa? Ya, betul. Ya udah, sekarang Doni bikin PR ya. Lanjutin lagi bikin PR ya. Nah, aku pikir tadi Bu Vanessa mau bilang bikin donat. Ternyata bikin PR.
udah bahagia aku mau bikin donat, ternyata bikin PR, salah. Ya udah, Vanessa, aku mau nyanyi boleh nggak? Mau nyanyi apa? Aku mau nyanyi lagu Adalah Sukacita. Nah, begitu kalau kamu mengalami penderitaan, kamu harus sukacita. Yuk adik-adik kita nyanyi lagu sama-sama Adalah Sukacita. Mari kita sukacita walaupun kita mengalami kesulitan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Teman-teman, sebelum kita menutup malam minggu hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh sama-sama dengar firman. Kami mau berdoa buat gereja kami, Gereja Baptis Gading. Tuhan berkati setiap pelayan Tuhan yang ada di gereja ini. Tuhan berkati Pak Pendeta, Tuhan berkati Bapak Asisten Pendeta, Tuhan berkati perancang, dan juga Tuhan berkati ibu-ibu guru sekolah minggu. Tuhan tolong supaya kami boleh setiap hari minggu kembali lagi ke sekolah minggu. Kami juga berdoa buat Pak Presiden yang saat ini sedang menangani COVID-19. Tuhan akan tolong, Tuhan berikan hikmat agar COVID ini boleh berlalu dari negara kami. Berkati kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, sampai ketemu minggu depan. Dah, Tuhan berkati.